Oke. Oke. Tina, kita tunggu orang masuk dulu ya. Ya, boleh. Oke. Kita relax aja. Kita lagi nggak tugas kok, disuruh MC atau presentasi. Ini kalau bisa disuruh tugas langsung ditekan banget ya. Oke. Oh, berarti kita lanjut aja kali ya. Oke. So, hari ini aku mau interview seseorang yang punya testimoni yang hebat setelah menggunakan Aurora Pen. Oke, jadi langsung aja. Tina, bisa perkenalkan dirinya. Terus dari mana? Ya. Oke, perkenalkan nama aku Vina Andriani, 28 tahun. Sekarang tuh lagi bekerja jadi barista di Pullman Hotel Bali. Oh, jadi barista. Aku mau dong dibuatin. Boleh sini ya. Nah, oke. Jadi Vina ini tahu dari mana mengenai Aurora Pen? Taunya itu pas 2019 habis keluar dari rumah sakit, jadi dikasih sama mama buat nyoba pakai. Berarti berarti setahun ada? Hampir setahun lah ya? Hampir setahun lah, boleh. Yes. Hampir setahun ya. Oke. Nah, kemudian sebelum pakai Aurora Pen ini, Vina ada masalah apa sih? Kalau sebelum make kan sebenarnya kayak dari kecil tuh udah punya skoliosis. Habis itu kayak sebelumnya kan atlet, jadi kayak sering sakit pinggang gitu kan. Cuman nggak tahu, dibilangnya kan kayak paling kayak alasan doang biar nggak latihan. Ternyata tuh habis 2011 pergi ke Pineng, dokter Pineng bilang kalau misalnya itu kena saraf kejepit gitu. Oke. Terus apakah pernah kayak minum obat atau enggak? Ada solusi lain gitu nggak sih buat sembuhin ininya masalahnya? Jadi pas 2011 habis dari Pineng itu dokternya kan bilang nggak usah operasi dulu karena masih bisa lah pakai fisioterapi. Jadi suruh pulang Indonesia. Fisioterapi lah di Siloam, rumah sakit yang di Kebonjeruk. Terus dibilang sama fisioterapi dokternya tuh, lupa deh, antara dari Korea atau dari Jepang, salah satu itu dah. Jadi di situ cuma fisioterapi, ngambil paket. Habis itu kayak cuman, pas di sana sih fisioterapi aja. Terus kayak 2017 tuh sempat kambuh di sini pas di Bali. Terus akhirnya sama dokter di Bali itu kayak disuruh belilah alat gitu kayak nih sabuk ya? sabuk korset buat HNP. Soalnya kan waktu itu kan dibilangnya kena saraf kejepit kalau nggak HNP. Terus udah gitu
pas itu tuh disuruh lah sama dokter, akhirnya sama si mami tuh dibeliin alat terapi. Karena kan tiap hari pergi ke terapi itu kan kadang nggak mempan itu kan, kalau nggak habis kerja tuh Heeh. sakit. Oh. Nah, which is kan bener-bener kayak it's much better punyalah alatnya satu di rumah gitu kan, biar kalau misalnya mau habis kerja sakit banget tuh ya udah aku pakai alat terapi itu. Habis itu paling kayak dulu paling sebelum itu ya cuman kayak masih nyoba ke ngurut gitulah ke Sinsei, tau lah orang Cina kan. Nyoba gituan. Walaupun juga kayak nggak ngaruh gitu, kayak cuman ya habis diurut tuh kayak ya itu aja pas hari itu. Terus kayak pas 2019 tuh kambuh lagi, 2019 dah kambuh lagi. Dokter sarafnya tuh masih suruh buat pakai si korsetnya itu, tapi 24 jam bener-bener kayak nggak boleh dibuka. Cuman dibuka tuh pas mau mandi doang, jadi pas sambil tidur. Terus udah gitu kayak tidur tuh ya harus pakai yang namanya tada Kan ya? Triplek. which is nih yang tebel banget, bisa dilihat. Gimana rasanya tidur di atas triplek? Sakit nggak? Banget sih, banget. Awal-awal tuh sebenarnya sih waktu kecil tuh udah pernah tidur di triplek kan, karena kan dulu si papi kan yang bikinin kasurnya sendiri, jadi kayak udah biasa. Cuman kayak udah lama gitu kan tiba-tiba makin lagi kayak udah sakit banget ya, kayak bener-bener nggak beda banget lah. Jadi kayak ya udah akhirnya cuman karena udah terbiasa kan, jadinya ya nggak kenapa-napa lagi sih. Jadi itu sebenarnya dari awal 2011 jadi sebelum kayak nge-freeze ya? Enggak apa-apa, lanjut. Lanjut. Abis tahu dari kena saraf kejepit tuh yang 2011 tuh, ya 2017 kan kamu tuh pertama kali pas kerja di Bali. Jadi tuh dibawa tempat kayak udah fisioterapi, terus dokternya kan ngasih kayak obat painkiller kan, walaupun kayak ujungnya painkillernya itu yang bikin malah kayak orang keracunan obat gitu, sampai masuk rumah sakit sih waktu itu. Terus akhirnya tetap disuruh fisioterapi, terus maulah mendingan gitu kan, tapi ya gitulah masih sering sakit gitu loh. Jadi kayak kadang fisioterapi, kadang enggak gitu. Terus ya udah akhirnya udah nggak sakit sih, nggak kenapa-napa tuh 2017, 2018 nggak kenapa-napa. 2019-nya pas bulan Februari, Maret tuh tiba-tiba kambuh pas lagi kerja tuh kambuh. Terus langsung dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba nggak bisa jalan gitu kan di bawah tuh. Habis itu dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit selama 1 minggu. Jadi kayak bener-bener sama dokter sarafnya di situ tuh nggak dikasih lah buat turun dari kasur lagi, malah full bener-bener bed rest. Tahu lah seminggu bed rest tuh ngapain aja gitu, nggak tahu ngapain, kayak bengong gitu, nggak boleh turun dari kasur. Terus udah gitu itu bener-bener seminggu. Iya, maksudnya turun cuman buat mandi gitu doang atau ngapain? Nggak mandi malah, nggak dikasih. Jadi kayak ke kamar mandi tuh kayak jadi tuh ke kamar mandi harus ada yang nemenin. Kalau enggak ya udah di kasur itu juga ininya. Kalau mandi tuh dimandiin soalnya, jadi cuma dilap doang. Which is kayak bener-bener kayak ya ampun dekil banget masuk rumah sakit. Nge-freeze lagi ya. Halo, yo. Ya, udah. Kan udah keluar dari rumah sakit. Habis itu kayak cuma beda 3 hari apa 4 hari, lupa deh salah satu itu. Pokoknya habis itu masuk lagi seminggu lagi itu. Cuma emang dokter sebenarnya sih udah saranin buat ke dokter bedah gitu kan. Tapi kayak si mami tuh nggak mau gitu. Jadi pas masuk rumah sakit kedua kalinya si mama langsung terbang ke Bali sih, nyamperin. Nyamperin ke Bali, terus ya udah akhirnya habis keluar dari rumah sakit dia ngasih sih kayak itu yang apa? Ada scan itu ya? Yang apa? Ada scan MRI gitu ya sama ronsen? Ada. Pas 2017 boleh dikasih lihat ya.
Kan 2017 tuh ada tuh hasil scan MRI-nya. Kalau yang lihat ya. Oke, lanjut aja. Jadi itu ada MRI sekali 2017 sama ada ronsennya. Jadi ronsennya itu kelihatan banget kalau misalnya skoliosisnya itu emang miring gitu ke kiri apa ke kanan ya. Ya salah satu itu dah. Salah satu itu dah pokoknya skoliosis ya. Iya. Nah, Habis itu jadi kan itu kok aku penasaran sih. Penasaran sama alat yang fisioterapinya itu kalau misalnya kita seorang diri kita bisa ngelakuin. Kalau yang di rumah alatnya itu. Kalau yang di rumah yang ini tuh dia itu versinya cuman kayak buat bikin panas doang. Jadi bukan yang kayak di rumah sakit yang bener-bener panasnya tuh sampai ke dalam banget. Jadi ini yang ya cuman kayak kan ada 2 alat tuh. Di rumah sakit tuh ada yang alatnya itu yang gede yang pakai lampu. Itu tuh emang sampai dalam banget dibilangnya, sampai ke bagian terdalam, lapisan terdalam. Nah, kalau yang punya ini tuh dia cuma bagian lapisan di luarnya doang, which is tuh yang penting maulah dia panas jadi kayak mau mendingan gitu loh. Oh. Jadi biar maksudnya meredakan rasa sakit sedikit lah gitu ya. Iya, which is kayak nggak terlalu yang kan kadang kalau misal aku kambuh itu bener-bener nggak bisa sampai nggak bisa jalan loh. Bener-bener kayak langsung diem berdiri. Ya udah berdiri nge-freeze gitu kayak orang ngebeku gitu. Mesti harus dibantu buat jalan lagi. Jadi kalau kambuh tuh pasti langsung dibawa ke rumah sakit masuk UGD. Berarti kalau gitu harus di samping. Kenapa? Gak apa-apa, lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Jadi kalau misalnya kambuh itu kan udah nge-freeze nih, ya udah harus dibawa ke UGD buat diinjak obat painkiller. Karena nggak bisa pakai painkiller minum lagi, harus pakai painkillernya injek. Itu kalau injek bisa berapa lama? Maksudnya bisa langsung atau mesti tunggu? Biasa sih kalau karena kan kalau langsung efeknya enggak? Ngefeknya sih langsung, jadi kayak which is kayak udah sakit banget kan. Cuman kadang tuh yang ribetnya itu ya lu tau lah prosedur rumah sakit tuh lama kan. Jadi ya udah lu menderita dulu tuh di ruang UGD, sampai udah dapat kamar tuh baru diinjak obatnya. Iya. Oke, jadi Vina hari ini curhat ya. Mengenang masa-masa pas lagi sakit banget ya. Nah, itu sih nggak banget. Sangat tersiksa ya Vina ya. Tersiksa banget. Mau ngapain aja tuh nggak bisa. Lu bayangin dong, pakai sabuk ini. Itu tuh isinya besi. Ini semua isi. Besi ya tuh besi tuh. Jadi tuh kayak bener-bener kayak pakai nih di pinggang. Ya udah, mau gini tuh nggak bisa, gini tuh nggak bisa. Jadi kayak kalau ada barang jatuh, kan kita langsung bungkuk nih. Ya. Kalau gua nggak bisa. Kalau bungkuk tuh kan ketahan besi. Jadi kayak harus jongkok turun pelan-pelan sampai bawah tuh baru bisa ngambil barang. Iya. Soalnya kalau misalnya aku nggak pakai si pengaman ini, terus aku tiba-tiba ada barang jatuh, kan orang kalau barang jatuh refleks dong langsung ngambil. Kalau aku refleks langsung turun kayak gitu, ujungnya pasti aku kayak langsung orang hilang napas gitu tuh nggak sih, kayak langsung tiba-tiba deng, lu nggak bisa napas. Nah kalau udah kayak gitu udah sakit banget dah tuh. Gak banget. Oke, nah kan Vina kan udah dikenalin sama mama sendiri kan. Kenapa? Jelas nggak Vina? Coba diulang deh, nggak kedengeran. Kan pas itu kan dikenalin sama mama, Rapen. Nah, Vina udah pakai berapa? Jadi itu dikenalin sama mama kan sebenarnya dari bulan Mei 2019. Cuman tau lah kan kita kayak apa sih kayak cuman celana legging gini kayak pasti awalnya juga ya pas ada mama aja gue pakai gitu kan. Tapi habis itu kan kayak
aduh ribet banget sih harus pakai celana kayak gitu. Dimana lagi gue kerja kan, kalau di hotel kadang pakai celana panjang, kadang pakai celana pendek. Jadi kan kalau mau kerja pakai celana pendek, pakai celana gini kan nggak mungkin dong di hotel. Jadi kadang kayak, udahlah malas nggak pakai gitu kan. Udah gitu, sempet kayak pernah kayak berapa bulan lah gue nggak pakai gitu kan. Terus akhirnya sakit lagi, terus si Mama kayak marah-marah lagi. Udah gue kasih lo celana itu, kenapa sih nggak mau dipakai? Terus kayak masih nggak percaya gitu. Terus baru bener-bener percaya pas si Mama tuh kan, Mama kan sempet kayak sakit di bahu tuh kan. Terus dia sakit di bahu sama sakit di kaki. Which is dia sembuh gitu loh, cuman pakai celana ini walaupun dia masih pergi fisioterapi gitu kan. Ya udahlah akhirnya pakai lagi gitu kan, pakai lagi tapi yang bener-bener full make itu pas udah lockdown di Bali itu loh yang bener-bener di hotel gue udah close gitu lah. Jadi kan which is full time tuh bener-bener di rumah aja kan. Itu kayak antara bulan Maret atau April. Maret atau April itu kan mulai tutup tuh. Jadi kerja tuh cuma setengah-setengah, jadi kayak full di rumah. Dan itu sih sekalinya make sih ya 24 jam langsung gitu. 24 jam ya? Jadi pas udah mulai rutin nah itu ya? Ya udah mulai rutin lah, which is kayak cuma berapa bulan aja tuh kayak nggak nyampe. Setelah cuma berapa bulannya maksudnya udah terbantu sih. Daripada yang sebelum-sebelumnya yang harus pergi fisioterapi atau sampai masuk apa tadi bilang UGD ya, tempat masuk gitu kan untuk istilahnya buat injeksi ya. Injeksi obat. Nah, terus nah pas itu pas pakai itu berasa ada reaksi apa enggak? Kalau apa aku enggak ada sih sama sekali? Sempat ada waktu itu kayak gatel-gatel gitu sampai kayak bingung, mah perasaan kan which is kan gue masalahnya ke saraf gitu loh, kok malah pahanya gatel-gatel sampai yang gatelnya tuh parah banget, kayak tiap kali make gatel, buka pun gatel gitu kan. Tapi si Mama bilang nggak apa-apa, itu kayak nge-detox gitu, jadi kayak mungkin saluran darah gue tuh masih belum lancar, makanya kan kayak gatel-gatel gitu, dibilangnya kayak gitu. Oke, nih di sini aku coba share screen dulu ya. Oke. Ini hasil dari itunya ya, Vina ya? Yang itu dari tahun 2017. Ini sih kelihatannya sih lebih ke skoliosisnya, soalnya ini, ini yang pas tahun ini ya 2017 ya ada ya? Belum kebuka. Iya bukan sih? Di tempat gue belum kebuka. Kelihatan nggak? Belum. Belum kelihatan. Belum ya? Masih loading ya? Oke. Terus kan ya yang penting kan sampai gatel-gatel ya. Tadi ya bilangnya. Bagus, tadi kan Vina kan bilang sampai pas pakai terus gatel-gatel gitu nggak sih? Iya, gatel-gatel. Ya. Padahal pakainya di situ aja ya, tapi berasanya sampai malah gatel-gatel ya. Sampai sekarang masih nggak? Kadang-kadang doang sih, tapi kalau misalnya itu udah nggak sih, udah nggak terlalu yang sampai parah gatelnya itu. Oh, masih ada tapi dikit lah ya. Masih ada tapi dikit, Nah, tadi kan udah pakai, terus setelah pakai ada perubahan nggak? Kalau apakah maksudnya ada lebih baik apa? Kalau misalnya perubahan sih ngerasanya sih much better ya daripada sebelumnya. Soalnya kan juga kayak sekarang tuh kayak mungkin juga ditambah kan kalau di hotel lagi kerja juga lagi nggak terlalu full banget kan karena masih tutup. Jadi kayak cuman jaga hotel gitu doang sih kita istilahnya lah ya, jaga
gedung biar nggak kabur tuh gedungnya. Jadi kayak badannya tuh nggak yang terlalu sakit banget. Biasa tuh tiap hari pasti sakit banget badanku kayak tahu kalau orang pakai counter pain cuman pakai dikit aja tuh udah berasa. Gue pakai counter pain tuh satu badan tapi nggak ada rasanya. Jadi tuh kayak nggak ada rasa sama sekali. Jadi kalau sekarang udah bener-bener ya udah nggak pakai counter pain, nggak pakai apa sih namanya satu lagi yang warna oranye, lupa deh itu, which is udah nggak pernah pakai gituan. Yunnan Payo bukan sih? Yunnan Payo tuh ada, nah itu juga pakai, cuman udah nggak pakai lagi, which is kayak bener-bener kayak paling kalau misalnya kambuh tuh udah enggak sih, kan kadang kalau kambuh itu bener-bener ngejalarnya tuh sampai kaki kan, sekarang sih udah enggak gitu. Yang lebih berasa sih itu sih kalau misalnya gue nunduk ngambil barang, dulu kan nggak bisa tuh pasti hilang napas. Nah sekarang tuh udah ya udah kalau mau nunduk ya nunduk aja gitu loh, yang nggak takut lagi gitu loh, cuman yang nggak terlalu sering sih. Oke. Nah terus kan ada kata-kata apa nih buat yang belum percaya dan belum pakai Aurora Pens ini? Karena kan kita kan bilang ini sebagai magic pens gitu kan. Banyak orang yang masih belum percaya. Kalau dari aku ya buat teman-teman yang belum percaya sih jangan ragu-ragu lagi ya buat nyoba, karena itu kayak memang bener-bener Aurora Pens ini tuh bisa banget buat ngebantuin kalian. Even kalian nggak punya saraf kejepit atau nggak punya penyakit apa-apa, tapi itu si Aurora Pens itu bikin si aliran darah kalian tuh lancar gitu loh. Jadi kayak membantu kalian tuh lebih sehat lagi gitu kan. Terus kalau emang kalian masih belum percaya gitu, maksudnya gue belum mau beli dah, ya udah cari dulu aja di platform kita, di platform sosmed tuh banyak banget ya, buat kayak YouTube atau Facebook tuh kita udah banyak banget testimoni dari teman-teman yang udah make gitu loh, yang terbantu banget produk ini gitu kan. Terus kenapa kita bilang itu celana magic pants tuh, soalnya kayak si magic pants tuh kayak membantu si tubuh kita tuh buat jadi lebih sehat gitu loh, dan itu juga ngebantu dompet kantong kita sih biar lebih sehat daripada harus ngeluarin biaya puluhan juta, which is fisioterapi nggak murah, ke dokter saraf itu nggak murah, rumah sakit tuh nggak murah gitu kan. Jadi lu kayak bisa nge-save 3 ini tuh buat jalan-jalan kek, atau buat beli rumah kek, atau buat beli yang lain gitu loh. Jadi kayak lu cuma nge-spend duit nggak sampai, at least nggak nyampe, ya anggaplah nggak nyampe 10 juta tuh, lu udah tenang gitu loh hidupnya. Cuman perlu dipakai doang 24 jam dan itu minum air doang. Kayak gitu aja sih. Ya. Iya, benar banget. Apalagi kan kita masih muda kan, tapi kalau namanya masalah penyakit itu kan dia nggak kenal umur. Jadi mau kita pakai pas kita sehat ataupun ada masalah pun sebenarnya it's not a problem ya, Vina ya. Iya, karena Vina kan sendiri udah ngerasain, udah pernah ada masalah terus sampai harus obatan. Which is kayak gue bisa bilang tuh kenapa kayak sebenarnya gue. Jadi thank you banget ya Vina udah. Which is bener-bener bagus sih. Even kamu sakit kayak mau nggak sakit itu bagus banget. Apalagi kalau bisa buat jadi kayak si Aurora Pens itu bisa buat anak-anak, bisa buat bayi, bisa buat seumuran kayak kita juga bisa, lebih tua juga pun bisa, atau kakek nenek itu bisa banget. Yeah, that's correct. Oke, thank you banget Vina udah sharing mengenai masalahnya, terus juga testimoninya itu sangat bagus sekali. Oke, jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu lagi, yang belum coba harus coba. Oke, jadi kita ketemu di interview berikutnya. Oke, see you guys. Bye. Bye-bye.